Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah filsafat ilmu yang berjudul ontologi. Dengan materi pembahasan itu yang pertama ada pengertian ontologi, kedua itu sejarah perkembangan ontologi, ketiga itu ada pendekatan ontologi, keempat itu ontologi dalam berbagai ilmu dan aspek-aspeknya. Baik, saya akan masuk langsung ke materinya. Pertama itu ada pengertian ontologi. Secara bahasa, ontologi berasal dari kata Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos sendiri itu adalah yang ada dan logos itu adalah ilmu. Dan sederhananya, ontologi merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Dan menurut Aristoteles, ontologi adalah studi tentang substansi atau esensi dari sesuatu yang ada. Sementara itu Plato menyatakan bahwa realitas sejati bukanlah dunia fisik yang kita lihat, tetapi dunia ide yang lebih tinggi. Yang B, sejarah perkembangan ontologi. Ontologi dalam filsafat Yunani. Sejarah ontologi dimulai sejak zaman Yunani kuno dengan berbagai pemikiran filsuf. Itu ada 5 filsuf. Yang pertama itu ada Thales, menganggap air sebagai substansi dasar dari segala sesuatu. Yang kedua ada Heraklitus, mengajukan konsep perubahan sebagai esensi realitas. Yang ketiga itu ada Parmenides, berpendapat bahwa keberadaan bersifat tetap dan tidak berubah. Yang keempat itu ada Plato, mengembangkan teori dunia ide dengan realitas sejati. Yang kelima itu ada Aristoteles, mengembangkan konsep substansi dan kategori dalam ontologi. 2 itu ada ontologi dalam filsafat Islam. Ontologi dalam filsafat Islam itu mengembangkan konsep ontologi dengan pendekatan metafisika dan teologi. Itu ada 3 orang. Yang pertama itu Al-Farabi, membahas hubungan antara Tuhan dan eksistensi. Yang kedua itu ada Ibnu Sina, menyusun teori tentang wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Yang ketiga itu Mullah Sadra, mengembangkan konsep al-harokah al-jawariyah. 3. Ontologi dalam filsafat modern. Filsafat modern memperkenalkan perspektif baru dalam kajian ontologi. Yang pertama itu ada pemikiran dari René Descartes, mengembangkan dualisme antara res cogitans atau pikiran dan res extensa atau materi. Yang kedua itu Immanuel Kant, menyatakan bahwa realitas jadi tidak dapat diketahui secara langsung. Ketiga itu ada Martin Heidegger, mengkritik metafisika tradisional dan menekankan konsep keberadaan manusia atau desain. Yang C, pendekatan ontologi. Terdapat beberapa pendekatan ontologi. Yang pertama itu ada monisme, berpandangan bahwa realitas berasal dari suatu substansi dasar. Yang kedua itu ada dualisme, menyatakan bahwa realitas terdiri dari 2 substansi yang berbeda. Yang ketiga itu ada pluralisme, menganggap bahwa realitas terdiri dari banyak unsur yang tidak bisa direduksi ke satu substansi. Yang keempat itu ada materialisme, menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya terdiri dari materi. Yang terakhir itu idealisme, menganggap bahwa pikiran atau ide adalah dasar dari realitas. Dan yang D, ontologi dalam berbagai ilmu dan aspek-aspeknya. Ada beberapa aspek ontologis yang perlu diperhatikan. Dan menurut Jalaluddin bahwa aspek-aspek tersebut itu adalah, yang pertama itu ada metodis, menggunakan cara ilmiah. Yang kedua itu ada sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang ketiga itu ada koheren, unsur-unsur harus bertautan. Yang keempat ada rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima itu ada komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang saja. Yang keenam itu radikal, diurai sampai akar persoalannya. Yang terakhir itu ada universal, muatan kebenarannya itu sampai pada tingkat umum atau menyeluruh. Dan
kajian, dan ontologi itu tidak hanya menjadi kajian dalam filsafat tetapi juga memiliki penerapan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu komputer itu digunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan dan sistem berbasis pengetahuan. Itu yang kedua itu ada di psikologi dan sosiologi. Dalam psikologi, ontologi digunakan untuk memahami konsep kesadaran dan realitas psikologis manusia. Yang ketiga itu ilmu kesehatan, ontologi juga digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengembangkan model informasi medis, membantu diagnosis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dari materi-materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa ontologi itu adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan dan realitas. Dan ontologi juga telah mengalami perkembangan signifikan dari zaman kuno hingga modern. Dan juga terdapat beberapa pendekatan ontologis yang termasuk monisme, dualisme, pluralisme, materialisme, dan idealisme. Setiap pendekatan memiliki implikasi yang berbeda berbagai disiplin ilmu mulai dari komputer, psikologi, hingga ilmu kesehatan. Ontologi itu tidak hanya menjadi kajian filsafat, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam memahami fenomena nyata dan membangun sistem informasi yang efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.